الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولجميع شيخه. أجمعين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ay fahimana wa ay 'allimana wa ay yaftah 'alaina futuhal arifin wa ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. نقول بالله توفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبه وغفر في دارنا آمين يا رب العالمين. Auli tamsilin atau bagi tamsil nahwu bermemikian seumpama itu qaulul minhaji wala musafirin aftara bizina mutarakhisan. Wa qala nihayah qauluhu mutarakhisan mithalun la qaidun falau lam yanwi tarkhisa fal hukmu kadzalik. Aul tamsil ataupun bagi tamsil bermemikian seumpama perkataan minhaj wala musafirin dan tidak orang yang musafir aftara yang membuka puasanya bizina dengan berzina mutarakhisan hal keadaan seorang itu yang meniatkan tarakhus meniatkan tarkhis. Waqala nihayah dan berkatalah yaitu nihayah artinya sahib nihayah qauluhu mutarakhisan bermula perkataannya yaitu matan adapun minhaj mutarakhisan itu sebagai contoh la qaidun bukan qaid falau lam yanwi maka andaikan tidak meniat ya seorang akan tarkhis fal hukmu kadzalik maka bermula hukum itu seperti demikian. Jadi yang pertama sebelumnya sudah kita paparkan tentang masalah yaitu syarat-syarat mafhum mukhalafah yang bahwa yang sudah kita tegaskan sebelumnya di matan di atas alla yadhhara li tahsisil mantuqi bidzikri bahwa tidak ada lahir bagi tahsis mantuk dengan sebutan oleh faedah selain nafi hukum ghair. Artinya ketika kita ingin beramal dengan mafhum mukhalafah, kait yang disebutkan di dalam mantuk ini memang untuk menafikan maskut. Untuk menafikan maskut itu cuma faedah. Tidak ada yaitu faedah lain. Kalau ada faedah lain selain menafikan hukum maskut, misalkan yaitu kait yang disebutkan di dalam mantuk yaitu lil ghalib misalkan. Nah, maka ini intafal amal bi hadzal mafhum. Tidak bisa beramal dengan ini mafhum mukhalafah. Nah, yang kedua, contoh ketika tidak bisa kita beramal dengan mafhum mukhalafah karena ada faedah selain nafi hukum maskut di saat tahsiskan mantuk dengan menyebutkan satu kait, tetapi faedahnya bukan menafikan hukum maskut tetapi ada faedah lain. Itu yang kedua, itu tamsil. Untuk sebagai contoh, seumpama dalam Minhajut Talibin Imam An-Nawawi kita bisa melihat wala musafirin aftara bizina mutarakhisan. Itu perkataan Imam An-Nawawi.
dan tidak orang yang musafir yang membuka puasa ia dengan berzina mutarakhisan. Hal seorang itu yang meniatkan tarkhis. Ini pada masalah perkataan Imam Nawawi wala musafirin aftara bizina. Perlu diketahui sebelumnya ini Imam Nawawi berbicara masalah yaitu masalah persoalan wajibnya kafarah. Wajibnya kafarah kepada orang-orang tertentu yang melakukan hubungan badan di dalam Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya perlu dicatat di dalam Minhajul Talibin sebelum pernyataan ini, jadi Imam Nawawi sudah memberikan satu tabit bagaimana seseorang itu dikenakan kafarah di saat melakukan hubungan Ramadan, hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, lanjutan daripada perkataan itu, Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang musafir aftara bizina, yang membuka puasa ia dengan berzina, itu tidak dikenakan kafarah. Nah, karena ada beberapa kait, karena ada beberapa catatan yang bisa membuat seseorang itu dikenakan kafarah di saat melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Nah, dengan beberapa catatan yang telah disebutkan dalam Minhaj, lalu Imam Nawawi mengatakan wala musafirin, artinya orang yang musafir aftara bizina, yang berbuka puasa dengan berzina, ini dia tidak dikenakan kafarah, tidak dibebankan untuk membayar kafarah. Nah, kenapa? Karena musafir adalah memang orang yang dibolehkan. Memang orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa di saat Ramadan. Karena dia dalam status musafir. Nah, jadi ketika si musafir yang aftara bizina, yang berbuka puasa dengan berzina, dia tidak tidak dibebankan untuk membayar kafarah, maka yang perlu dipertanyakan adalah ketika Imam An-Nawawi mengatakan di depannya wala musafirin aftara bizina mutarakhisan, wala musafirin aftara bizina mutarakhisan, beliau menambahkan kata mutarakhisan, hal keadaan seorang itu yang niat tarkhis. Nah, ini apakah menjadi juga itu kait yang bisa melahirkan mafhum mukhalafah ataupun tidak? Kalau kita pahami secara zahir, kalau mutarakhisan ini menjadi kait yang bisa melahirkan mafhum mukhalafah, maka orang yang membuka puasa, dia statusnya musafir, lalu dia membuka puasa dengan berzina, maka dia tidak dikenakan kafarah andaikan mutarakhisan. Andaikan dia ada niat tarkhis. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya dia tidak niat tarkhis, maka tetap dikenakan yaitu beban untuk membayarkan kafarat kepadanya saat dia iftar bizina walau dalam status musafir. Nah, seperti itu. Akan tetapi waqala nihayah, sahib kitab nihayah mengatakan begini, qauluhu mutarakhisan, perkataan Imam An-Nawawi mutarakhisan itu hanya misal dan kait. Itu hanya misal, bukan kait. Nah, jadi karena itu hanya sebagai contoh, bukan kait, Imam Ramli melanjutkan, falau lam yanwi, maka andaikan dia tidak meniat ia akan tarkhis, fal hukmu kadzalik. Maka formula hukum itu juga seperti demikian. Artinya, ketika kata-kata mutarakhisan dalam matan minhaj di sini bukan kait dalam artian bukan kait yang bisa kita beramal dengan mafhum mukhalafah, tetapi mutarakhisan disebutkan hanya sebagai tamsil faqat,
hanya untuk percontohan, memberikan contoh, maka andaikan si musafir yang iftar di siang hari bizina dan dia tidak niat tarkhis, lam yanwi tarkhisa, fal hukmu kadzalik. Hukum tetap demikian. Artinya tetap dia tidak dibebankan untuk membayar kafarat. Nah, ini perlu dicatat. Ketika satu manto ditahsis bidzikri dengan menyebutkan satu kait, tetapi bukan untuk menafikan hukum maskut, namun sebaliknya, yaitu hukum maskut tidak dinafikan, tetapi fungsi disebut kait itu hanya sebagai tamsil. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan wala musafirin aftara bizina mutarakhisan. Penyebutan kata mutarakhisan bukan untuk menafikan hukum yang laisa mutarakhisan, bukan. Tetapi penyebutan mutarakhisan hanya semata-mata lit tamsili faqat. Wa amma man la yakunu mutarakhisan, artinya lam yanwi tarkhisa wal hukmu kadzalika. Tidak dibebankan juga kepadanya untuk membayarkan kafarat. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kait yang disebutkan misalkan lil ghalib ataupun yang disebutkan adalah lit tamsil seperti ini, maka itu penyebutan kait ataupun tidak itu sama saja. Disebutkan kait ataupun tidak disebutkan itu kesimpulannya sama. Artinya di sini musafir aftara bizina, orang yang berbuka puasa, dia dalam status musafir, dia berbuka puasa bizina dengan berzina, berhubungan badan dengan bukan istrinya, dan juga bukan dengan budaknya, maka tetap tidak diwajibkan kepadanya untuk membayarkan kafarat. Apakah dia itu mutarakhisan ataupun dia bukan mutarakhisan? Artinya apakah perbuatan itu dia niatkan untuk tarkhis ataupun tidak dia niatkan untuk tarkhis, itu hukumnya sama. Artinya la tajibu alaihi kafarah. Nah, penyebutan di sini mutarakhisan oleh Imam An-Nawawi itu hanya semata-mata tamsil, untuk contoh, bukan kait. Nah, artinya bukan kait yang bisa kita ambil mafhum mukhalafah. Jawabin soal, ataupun selanjutnya yaitu untuk jawab soal. Baru demikian, seumpama fil ghanami saimah zakatun. Pada ghanam saimah itu zakat. Jawabun, bermula demikian itu sebagai jawaban bagi pertanyaan hal fil ghanami saimah zakat. Adakah pada ghanam saimah zakat? Nah, ketika dijawab fil ghanami saimah zakat, maka dalam mantuk disebutkan kait yaitu saimah, ini bukan tujuan untuk menafikan hukum kepada ghanam yang bukan saimah. Artinya ghanam ma'lufah, bukan. Bukan untuk menafikan hukum kepada ghanam yang ghairu saimah. Akan tetapi disebutkan kait di sini saimah ya karena di dalam pertanyaan ada kait saimah. Hal fil ghanami saimah zakat, yang ditanyakan ghanam yang saimah, apakah itu ada zakatnya? Maka ketika dijawab fil ghanami saimah zakat, disebutkan saimah dan jawaban ya karena juga di dalam pertanyaan ada saimah, maka tidak boleh di sini kita mengamalkan yaitu mafhum mukhalafah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kait saimah di sini bukan untuk menafikan hukum maskut yaitu ghanam ma'lufah, bukan untuk menafikan hukum maskut tersebut, tetapi ya semata-mata jawab bagi soal yang juga dalam soal ada kait saimah. Nah, wala yamna'u tahsisu, dan tidak dimana oleh tahsis idza zahara dzalika tahsis,
apabila memang telah zahir bagi demikian taksis oleh faedah selain ihtisas hukum bil mantuk, dan tidak dimana wala yamna'u, dah tidak dimana. Nah, tidak dimana akan itu untuk maf'ul, wala yamna'u tahsisa, dan tidak dimana akan tahsis apabila memang telah zahir bagi demikian tahsis itu fa'il ya. Fa'il maf'ulnya di depannya di matan qiyasal maskuti. Wala yamna'u tahsisu, dan tidak dimana oleh tahsis idza zahara dzalika tahsis apabila memang telah zahir bagi demikian tahsis oleh faedah selain ihtisas hukum bil mantuqi, akan puhnai mana akan qiyasal maskuti bil mantuq, akan kita kias maskut dengan mantuq. Jadi di ketika kait yang disebutkan tidak bisa kita beramal dengan mafhum mukhalafah dikarenakan kait yang disebutkan ada faedah selain nafi hukum maskut, yaitu seperti misalkan faedahnya yaitu lil ghalib ataupun lil tamsil ataupun lil jawab soal dan faedah-faedah yang lain yang seumpama demikian, maka di ketika itu tidak mengapa tahsis yang model demikian. Tahsis yang model sebut tahsisyan kan penafi hukum maskut, tetapi sebut tahsisyan untuk faedah ghalib ataupun untuk tamsil ataupun jawab soal yang tahsis yang modelnya nyan hanji kemane untuk kita mengkiaskan maskut dengan mantok. Artinya hukum yang sudah ada pada mantok kita berikan hukum itu kepada maskut. Maskut dasarnya belum ada hukum, maka sekarang sudah ada hukum yang kita ambil dari mantok itu dengan melakukan kias. Artinya bahino kan ketika berarti model tahsis yang legenda itu, yaitu ketika tahsis mantok dengan tersebutkan sebuah kait yang tersebutnya han bisa melahirkan mafhum mukhalafah dikarenakan kaitnya adalah na tujuan na faedah lain selain penafi hukum maskut, yaitu faedah lain, yaitu faedah lain adalah seperti lil ghalib ataupun li tamsil ataupun li jawab soal yang tahsis yang modelnya nyo hanya ke mana menyo dan kias perkara maskut ba mantok. Lagi seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya ketika kait lil ghalib. Kan ayatnya sudah jelas, yaitu surat An-Nisa ayat 23, warabah ibikumul lati fi hujurikum. Rabaib anak tiri yang ada di dalam tarbiyah. Tarbiyah suami. Tarbiyah ayah tirinya. Nah, ini kan yang maskut yaitu ar-rabaib laisa fi hujuri. Ar-rabaib laisa fi hujuri ini maskut. Karena mantok tadi rabaib alati fi hujurikum, kait fi hujurikum bukan untuk menafikan hukum maskut, yaitu ar-rabaib laisa fi hujuri, itu maskutnya, bukan untuk menafikan hukum maskut itu, tetapi kait ar-rabaib fi hujuri dikaitkan dengan alati fi hujuri adalah semata-mata lil ghalib, maka al-maskut tadi ar-rabaib laisa fi hujuri ini tidak mengapa kalau kita mengkiaskan ar-rabaib laisa fi hujuri dengan ar-rabaib fi hujuri. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksud daripada wala yamna'u tahsisu idza zahara lidzalika tahsisi, dan tidak dimana oleh tahsis apabila memang sudah zahir bagi demikian tahsis oleh faedah selain ihtisas hukum bil mantuk, akan pun tidak di mana akan kiasal maskuti bil mantuqi, akan kita kias akan melakukan kias maskut dengan mantuk. Seperti
Misalkan ya di teks minhaj di atas yang wala musafirin aftara bizina mutarakhisan, dan tidak musafir, orang musafir yang iftar bizina mutarakhisan, tidak juga dikenakan kafarat, yaitu si musafir yang iftar puasa di siang Ramadan bizina dengan dia lakukan zina mutarakhisan, dan dia ada niat tarkhis. Nah, di ketika mutarakhisan yang disebutkan di dalam matan bukan untuk menafikan maskut yaitu yang tidak mutarakhisan. Nah, tetapi mutarakhisan disebutkan adalah litamsil fakat. Maka di sini tidak mengapa kalau al-maskut tadi kita kiaskan dengan al-mantu. Artinya yang tidak mutarakhisan kita kiaskan dengan yang mutarakhisan. Artinya sebagaimana si mutarakhisan tadi tidak dikenakan kafarat saat dia status musafir, iftar puasa bizina, tidak dikenakan kafarat. Begitu juga si musafir yang iftar bizina tetapi dia tidak mutarakhisan. Artinya lam yanwit tarkhisa. Dia tidak meniatkan tarkhis, juga hukumnya ya bisa kita kias kepada orang yang meniatkan tarkhis. Artinya sama-sama tidak dikenakan wajib kafarat. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghanami saimah zakat. Wa huwa dalam demikian itu jawab soal daripada as-saimah. Fajazalana, maka boleh bagi kita, bagi tanyo an-naqisa, bahwa tanyo kias akan maskutan, dan bermula dianya maskutan itu maklufah. Dia tipu dah kias, dia tipu saimah fil hukmi pada hukum. Dan bermula dia hukum itu wujub zakat apabila diperdapatkan akan syarat kias. Seperti kita sampaikan tadi, ketika memang yaitu mantuk yang disebutkan satu kait bukan yang tujuannya untuk menafikan hukum maskutan, tetapi ada tujuan lain di situ seperti lil ghalib ataupun tamsil dan sebagainya, maka tidak mengapa untuk kita lakukan kias maskut dengan mantuk. Seperti dalam hadis Rasulullah, fil ghanami saimah zakat. Ini al-ghanam dikaitkan saimah bukan tujuan untuk menafikan maskut itu maklufah, akan tapi ini karena jawaban bagi pertanyaan yang kebetulan pertanyaan dipertanyakan masalah ghanam saimah, maka ketika dijawab ya ghanam saimah, maka di situ jazalana an-naqisa al-maskutan, boleh bagi kita untuk melakukan kias maskutan yaitu ghanam maklufah di atas ghanam saimah pada hukum. Sebagaimana berarti ghanam saimah wajib zakat, berarti maskutan ghanam maklufah juga wajib zakat. Tapi dengan catatan iza wujida syaratul qiyas, apabila memang diperdapatkan syarat qiyas. Wala yakunu tahsisu bidzikri fi hadhil halah mani'an minal qiyas, dan tidak adalah tahsis bizikir dengan sebut pada ini kondisi itu menjadi mani daripada qiyas. Wahwa dan bermula dianya artinya mafhum mukhalafah itu sifat, artinya lafzul muqayyad li akharin. Dan bermula dia mafhum mukhalafah itu sifat, artinya lafaz yang dikaitkan bagi yang lain. Artinya di sini bukan sifat seperti dalam konsep ilmu nahwu. Itu lebih khusus, tapi ini sifat lebih umum maknanya. Artinya lafaz muqayyad lil akhar. Ini adalah embrio lahirnya mafhum mukhalafah. Artinya ketika kita mau mendeteksi di mana saja tempat yang bisa melahirkan mafhum mukhalafah. Jadi embrio mafhum mukhalafah itu yang pertama adalah ya sifat. Itu ketika kita dapatkan lafaz yang muqayyad li akhar, seperti al-ghanami saimah. Ghanam yang saimah. Ai asifat kasaimah. Artinya pada contoh matan itu yang jadi fokus adalah
as-saimah. Bermula sifat itu seperti as-saimah. Wahada tafsir, dan pembelian tafsir artinya kita tafsirkan as-sifatu kasaimah, itu didafakan bagi barang yang diwahamkan daripada sungguh sifat itu majmu' ghanam saimah. Karena bermula kaidah anna, sesungguh barang sesudah kaf itu menjadi misal. Jadi contoh kan di matan kita sebutkan kal ghanami saimah. Bisa saja terpikirkan bahwa yang menjadi memang contoh seutuhnya adalah majmu' ghanam saimah. Karena itu sudah kaf tamsil. Padahal bukan, yang menjadi fokus utama di situ adalah khusus lafaz as-saimah. Nah, itu yang jadi sifat. Nah, bukan ghanam saimah tetapi as-saimah. Wa minha, dan sebagian daripadanya sifat dengan makna yang terdahulu, yaitu makna lafzul muqayyad lil akhar, itu illat annahu a'tis sa'ilah li hajatih, artinya al muhtaj duna ghairih. Nah, embrio embrio yang bisa melahirkan mafhum mukhalafah yaitu sifat dalam arti lafzul muqayyad lil akhar, maka di antara sifat ketika didetailkan oleh para usuli adalah ilat. Berarti ilat juga menjadi embrio yang bisa membuahkan, melahirkan mafhum mukhalafah. Ketika misalkan kita katakan atis sa'il, berikan olehmu kepada akan si peminta li hajatih, itu kan ilat. Ilat bagi atis sa'il li hajatih. Maka karena ada kata li hajati, lahirlah mafhum mukhalafah. Berarti tidak perlu kita berikan kepada si sa'il yang laisa lahu hajat, yang tidak ada hajat. Wabdarfi termasuk juga, yaitu bagian daripada sifat embrio lahirnya mukhalafah adalah daraf, zaman ataupun makan. Nahu safir ghadan, safirlah olehmu ghadan, besok. Maka ketika kita sebutkan ghadan, ini bisa lahir mafhum mukhalafah, artinya tidak ada perintah safar yang bukan besok. Artinya la fi ghairi. Itu daraf zaman. Daraf makan, wajlis amama fulan, duduklah di depan si fulan. Nah, karena di situ ada darah makan dan di situ adalah bagian daripada sifat yang menjadi embrio lahirnya mukhalafah, maka tidak ada perintah duduk pada yaitu selain amama fulan min baqiyati jihadi, di belakang si fulan, di samping kanan si fulan, di atas, di bawah dan sebagainya. Wal hal, dan juga hal. Hal juga bagian daripada sifat, artinya juga bagian daripada lafzul muqayyad lil akhar yang menjadi embrio lahirnya mafhum mukhalafah. Seumpama ahsin ilal abdi muti'an, berbuat baiklah kepada hamba yang hal keadaan hamba itu muti'. Nah, ketika muti'an ini merupakan hal, dan hal adalah bagian daripada sifat, artinya lafzul muqayyad lil akhar, yang sifat merupakan adalah embrio lahirnya mafhum mukhalafah. Maka ketika kita mendengarkan satu perintah tadi, ahsin ilal abdi muti'an, maka itu perintah berbuat baik kepada seorang hamba yang memang statusnya adalah muti'. Mafhum mukhalafahnya adalah tidak ada perintah berbuat ihsan pada hamba yang statusnya asin, itu maksiat. Hai la asian. Dan syarat bermula demikian, seumpama wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna, surat At-Talaq ayat 6. Wa in kunna, dan jika adalah mereka itu ulati hamlin, yang sedang hamil,
Fa'anfiqu alaihinna, maka berikanlah nafkah olehmu hai para suami alaihinna, di atas mereka itu perempuan. Artinya fa ghairuhunna la yajibul infaq alaihinna. Artinya maka bermula selain mereka itu yang hamil itu tidak wajib untuk kita berikan nafkah. Ini pada persoalan ya istri yang sudah dicerai. Jadi di sini syarat itu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Jadi perintah anfiqu alaihinna itu dengan catatan in kunna ulati hamlin. Mafhum khalafahnya, jika yaitu para perempuan yang sudah dicerai itu tidak dalam status hamil, maka tidak ada perintah fa anfiqu alaihinna. Wal ghayah, dan juga termasuk ghayah, seumpama fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Surah Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha, maka jika seorang laki-laki yaitu suami telah melakukan talak terhadap si istrinya, fala tahillu lahu, di sini maksudnya lah talak 3. Jadi dalam ayat fa in talaqaha itu talak 3. Jadi seorang suami yang telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal si mantan istri tersebut lahu baginya si mantan suami, min ba'du daripada sesudah demikian, sesudah yaitu melakukan talak 3. Si istri ini tidak akan jadi halal di kemudian hari bagi si mantan suaminya. Tetapi dalam Al-Quran Allah menjelaskan ke depannya dengan memakai konsep ghayah, hatta tangkiha zaujan ghairahu, sehingga tangkiha menikah ianya si perempuan tadi, zaujan ghairahu akan seorang suami, ghairahu selainnya suami dia yang pertama, selainnya mantan suami yang pertama yang sudah melakukan talak 3. Artinya apa? Artinya faiza, maka apabila telah menikah ianya si perempuan akannya zaujan ghairah, suami lain, niscaya tahillu lil awal, niscaya halal ianya si perempuan tadi lil awal, bagi yang pertama. Makna yang pertama ini adalah mantan suami pertama yang telah melakukan talak 3. Bisyartih, dengan syaratnya. Artinya di sini dalam ayat ini dalam fikih diistilahkan dengan muhallil. Muhallil dalam konsep fikih menyelam bahasa Aceh, nah istilah haroi yaitu dengan Cina Buddha kan, muhallil dalam pemahaman yang simple. Ketika seorang istri sudah dilakukan sudah dijatuhkan talak 3 oleh seorang suaminya, kan hana lihala untuk menolong, untuk ya rujuk anjir kan. Olehnya habis masa apa nah nikah kelahi juga anjir, nikah lagi awal, nikah jadid dan juga anjir, kecuali hanya satu jalan. Hanya satu jalan baru bisa mereka untuk menjadi suami istri kembali. Jalannya adalah dengan menggunakan muhallil. Muhallil ataupun dalam bahasa Aceh pun dengan Cina Buddha. Cina Buddha ataupun muhallil adalah si mantan istri bunuh, si perempuan yang sudah dijatuhkan talak 3 oleh suaminya dahulu. Dia, si perempuan ini menikah dengan orang lain, dengan suami yang kedua lah kita bahasakan. Dia menikah dengan orang lain, dengan suami yang kedua. Nah, lalu ketika dia sudah menikah dengan suami kedua, nah ini suami kedua ini dinamakan muhallil ataupun dalam bahasa Aceh dinamakan Cina Buddha. Ini baru bisa lagi si istri tadi, yaitu baru halal bagi suami dia yang pertama yang telah menjatuhkan talak 3 di
bulan di tahun sebelumnya. Itulah maksud ayat tadi, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Seorang suami yang telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, fala tahillu lahu min ba'du. Ini istri ini tidak akan halal bagi si suami tadi sesudah keadaan demikian. Nah, tetapi dalam ayat Allah mengatakan hatta dengan memakai ghayah. Hatta tangkiha zaujana ghairah. Sehingga bahwa si istri menikah dengan suami lain. Artinya dengan lelaki lain. Yang bukan lelaki pertama tadi yang sudah melakukan talak 3. Nah, ketika dalam ayat Allah menggunakan kata hatta ghayah, yang mana ghayah merupakan bagian daripada sifat, artinya lafzul muqayyad, yang mana sifat adalah menjadi embrio lahirnya mafhum mukhalafah. Nah, di sini mafhum mukhalafahnya ya seperti yang kita sebutkan di depan di dalam syarahnya dan jumhur usul, faiza, maka apabila si perempuan menikah dengan zaujan tadi, dengan orang lain tadi, maka dia tahillul awal, akan halal. Nah, jadi hukum fala tahillu lahu ini jika dia tidak melakukan apa yang ada di depan ghayah. Tapi ketika dia melakukan apa yang ada di depan ghayah, artinya dia menikah dengan zaujan ghairah, ini maka tahillu lahu, artinya si perempuan itu akan menjadi halal bagi mantan suami pertama. Tetapi disebutkan tahillu lil awal bi syartih di sini, bukan gampang, artinya bukan otomatis. Jadi ketika sudah menikah dengan lelaki lain, bukan otomatis dia akan halal bagi suaminya yang mantan suami pertama, tidak. Tapi dengan ada syarat-syaratnya, di antara syarat yang ditetapkan dalam fikih ya, yang pertama dia menikah dengan suami baru dengan lelaki lain itu, dan sudah nikah dia disyaratkan harus ada hubungan badan. Seperti sebagaimana yang lumrah lah. Harus ada hubungan badan, sudah itu ditalak, dicerai oleh suami yang jadi muhalil tadi, yang jadi kecina buta bunuh, ditalak. Nah, habis iddah dengan suaminya, tali dengan mantan suaminya, habis iddahnya baru halia ke laku awai, baru halia ke mantan suami pertama, yaitu dengan menikah, melakukan akad nikah yang baru. Nah, dan juga contoh Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah ghayah, la tabi'u samara, jangan engkau jual beli samar hatta yabdu wa salahu, sehingga bahwa lahirlah salahnya samar. Faqala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Minhaji, dalam kitab Minhaj beliau, yajuzu bai'u samari ba'da buduwi salahih. Itu perkataan Imam An-Nawawi sebenarnya adalah mengamalkan konsep mafhum mukhalafah. Jadi ketika Rasulullah dalam hadis yaitu melarang la tabi'us samara, tetapi beliau Rasulullah melarang demikian la tabi'us samara, kedepannya menggunakan kata raya hatta, la tabi'us samara hatta yabdu wa salahu. Nah, ketika Rasulullah menggunakan konsep raya, yang mana raya ini adalah bagian daripada sifat, yaitu lafdun muqayyadil akhar, yang mana sifat ini adalah embrio lahirnya mafhum mukhalafah, maka Imam An-Nawawi dengan tegas mengatakan dalam minhajnya, sebagai komentar atas hadis tersebut, Imam Nawawi mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan la tabi'us samara hatta yabdu wa salahu, tanggapan Imam An-Nawawi rahimahullah, yajuzu bai'us samar ba'da buduwi salahih. Seperti yang kita tegaskan tadi, kalau
yang di depan ghayah dilakukan, nah maka hukum akan berubah, tidak lagi seperti sebelum ghayah. Ini kan sebelum ghayah la tabi'u samara, Rasulullah melarang, yaitu menjual samar. La tabi'u samara sebelum ghayah, hatta yabdu wa salahu, sehingga bahwa yabdu wa salahu. Nah, ketika memang di depan ghayah sudah wujud, yaitu ketika sudah budui salahih, maka hukumnya tidak lagi seperti di belakang ghayah. Hukumnya akan berubah. Dasar la tabi'u, maka yajuzu bai'u samar, yajuzu bai'u ba'da budui salahih. Wal adat, dan juga sebahagian daripada ilat, daripada sifat adalah adat, bilangan. Seumpama fajliduhum samanina jildah, jadilah olehmu ke mereka itu samanina jildah, 80 kali jilid. Ay la aksar wa la aqal. Dan taqdim ma'mul, nahu wa yughasilu ar-rajulu fil minhaj, di dalam kitab minhaj. Ini kita kutip juga contoh dalam kitab minhaj pada masalah taqdim ma'mul, yaitu perkataan Imam An-Nawawi wa yughasilu ar-rajula, itu barisnya fathah, maf'ul i'rabnya yang pertama, wa yughasilu ar-rajula, ar-rajulu. Ini pada, kalau dibuka kita melihat pada masalah yaitu bab jenazah, masalah tepatnya yaitu masalah pemandian jenazah. Wa yughasilu ar-rajula ar-rajulu, dan dimandikan akan jenazah lelaki, ar-rajulu oleh lelaki. Artinya tidak boleh dimandikan oleh orang lain. Tidak boleh dimandikan oleh perempuan. Wakilah hadzal misal la hasra fi. Dikatakan ini contoh, tidak ada hasar pada ini contoh, karena pada ini contoh itu taqdim ma'mul ala ma'mul, bukan ala al-amil. Undur, perhatikan, yaitu kitab Najmul Ali. Nah, di sini pada persoalan taqdim ma'mul, yang ini bukan lagi sifat. Ini perlu diingat, taqdim ma'mul adalah bukan bagian daripada sifat. Jadi kalau yang di belakang adat, ghayah, syarat, hal, daraf, ilat. Adat, ghayah, syarat, hal, daraf, kan itu semuanya diatafkan kepada ilat. Artinya sebahagian daripada sifat itu ilat, juga sebahagian daripada sifat itu daraf, sebahagian sifat itu hal, sebahagian daripada sifat itu syarat, sebahagian daripada sifat itu ghayah, sebahagian daripada sifat itu juga adat. Nah, jadi adat, ghayah, syarat, hal, daraf, ilat itu adalah bagian daripada sifat. Jadi daraf berarti diataf kepada ilat. Hal juga demikian, syarat, ghayah, adat juga demikian. Akan tetapi wa taqdimul ma'mul itu bukan ataf kepada ilat. Tidak boleh diatafkan kepada ilat, karena kan ilat tadi adalah bagian daripada sifat. Sifat adalah lafdzun muqayyad. Sedangkan takdim ma'mul itu bukan lafdzun muqayyad, yaitu takdim. Di situ ada konsep takhir dan takdim. Nah, bukan persoalan lafdzun muqayyad. Makanya takdim ma'mul ini adalah diatafkan kepada sifat. Jadi dia adalah kasim daripada sifat. Ini tahu ulama kan? Wahwa, dan bermula dianya mafhum mukhalafah di halaman 31 di baris paling atas. Dan bermula dia mafhum mukhalafah itu sifat,
dan itu takdim ma'mul. Nah, jadi takdim ma'mul diatafkan kepada sifat. Nah, jadi mafhum mukhalafah ada dua, ada sifat, ada takdim ma'mul. Jadi embrio lahirnya mafhum mukhalafah itu yang pertama terletak di sifat, yaitu lafdzun muqayyad ila akhar. Yang kedua terletak di takdim ma'mul. Nah, sudah. Jadi kita berikan contoh pada takdim ma'mul adalah contoh dalam Minhaj Imam Nawawi, yaitu pada bab jenazah, persoalan memandikan jenazah, wa yughasilu ar-rajula ar-rajulu. Ini salah satu ibarat yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam persoalan takdim ma'mul. Nah, dimandikan akan jenazah laki-laki oleh laki-laki. Nah, wakilah ada yang mengatakan, ini bisa dilihat dalam Najmul Ali, persoalan yaitu kritikan di sini yang menerima itu ada mafhum mukhalafah dan mujidah, bisa dilihat dalam Najmul Ali. Kila hadzal misal, contoh yurasilu wa yurasilu ar-rajula ar-rajulu dalam minhaj, ada yang mengatakan itu tidak termasuk dalam kategori hasar. Artinya di situ tidak ada mafhum mukhalafah. Kenapa alasan kil ini? Karena itu adalah takdim ma'mul ala ma'mul, bukan alal amil. Jadi pertama begini, persoalan takdim ma'mul itu ada khilaf. Nah, yang pertama mengatakan takdim ma'mul itu yufidul hasar. Takdim ma'mul akan mendahirkan mafhum mukhalafah. Apakah takdim ma'mul alal ma'mul ataupun takdim ma'mul alal amil? Nah, itu pertama. Yang kedua mengatakan begini, takdim ma'mul itu akan yufidul hasar ataupun di situ ada mafhum mukhalafah kalau takdim ma'mul itu alal amil. Sedangkan takdim ma'mul ala ma'mul itu tidak bisa di situ mendahirkan mafhum mukhalafah. Nah, pada konteks mantan minha di sini, wa yughasilu ar-rajula ar-rajulu itu termasuk dalam takdim ma'mul ala ma'mul. Artinya takdim maf'ul ala fa'il. Ar-rajula itu maf'ul, wa yughasilu ar-rajula maf'ul, ar-rajulu itu fa'il. Jadi di situ takdim ma'mul ala ma'mul. Bukan takdim ma'mul ala amil. Kalau takdim ma'mul ala amil itu seperti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Nah, ini itu takdim ma'mul ala amil, takdim ma'mul ala al-fi'il. Itu sepakat semuanya bahwa itu yufidul hasar. Di situ ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau takdim ma'mul ala ma'mul, ya ini yang diperselisihkan, yang diperdebatkan. Ya, lebih jelas dalam konteks ini, konteks mantamihat ini, yughasilu ar-rajulu. Nah, ini bisa dilihat dalam Najmul Ali. Wa fidul hasar innama, dan lebih faedah hasar akan hasar oleh lafaz innama, nahu innama ilahukumullah, dan damir fasal. Sumpama fallahu huwa al-wali, artinya fa ghairuhu laysa biwali, artinya laysa binasir. Wala dan la dan illa istisnaiyah. Nahu la ilaha illallah. Nah, itu tinggal kosakata illah. Itu bisa ditambah bagi yang menyimak nanti, kalau tidak malam ini ya besok, yang menyimak di sini pada halaman 32, tepatnya di syarah dari matan wala wa illa al istisnaiyah, dan la dan illa istisnaiyah. Nahu, nah di contohnya, nahu la ilaha illallah, lewat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walam, kedang kutui olehmu, sesungguh ini qadiyah, yaitu kalimat tauhid,
la ilaha illallah fi maqamil qadiyataini. Itu sebenarnya pada makam dua qadiyah. Ini perlu untuk dicatat. Fal ula, maka bermula qadiyah yang pertama. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah yang sebuah qadiyah bak penduduk dua qadiyah. Yang pertama dua qadiyah kan? Yang pertama kullu ma siwallah la yakunu ilahan. Tiap barang selain Allah la yakunu ilahan. Yang kan Tuhan. Qadiyah kedua wallahu ilahun, dan benar Allah itu Tuhan. Nah, dua buah qadiyahnya kullu ma siwallah la yakunu ilahan wallahu ilahun. Tiap dua buahnya adalah sebenarnya natijah. Yang pun adalah satu natijah. Yang kedua adalah juga satu natijah. Wal ula, dan bermula qadiyah pertama yaitu kullu ma siwallah ya la yakunu ilahan natijatun minal muqaddimatain. Itu ternyata satu natijah daripada dua muqaddimah. Artinya kullu ma siwallah muftaqirun wa kullu muftaqirin la yakunu ilahan. Setiap ma siwallah itu muftaqir, itu yang berhajat. Wa kullu muftaqir la yakunu ilahan. Setiap muftaqir itu tidak ada ya, ilahan itu Tuhan. Berarti natijahnya kullu ma siwallah la yakunu ilahan. Wasaniyah yang kedua yaitu wallahu ilahun, ternyata natijatun minal muqaddimataini aidan. Itu juga satu natijah dari dua muqaddimah pula. Artinya Allahu mustaghnin, bermula Allah itu satu zat yang mustaghnin, yang terkaya. Wa kullu mustaghnin ilahun, setiap yang mustaghnin itu pasti Tuhan. Maka natijahnya adalah wallahu ilahun. Jadi dua natijah itu, natijah pertama tadi adalah kullu ma siwallah la yakunu ilahan. Natijah kedua adalah wallahu ilahun. Berarti dua natijah itu kullu ma siwallah la yakunu ilahan, wallahu ilahun. Natijah kedua adalah mengisbatkan uluhiyah cuman kepada Allah. Natijah dari yang pertama adalah kullu ma siwallah la yakunu ilahan, menafikan uluhiyah ketuhanan pada bukan pada sesuatu yang selain Allah. Maka dikomparasikan dua natijah ini, lahirlah satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang di situ ada mengisbatkan uluhiyah tok kepada Allah dan menafikan uluhiyah kepada barang yang selain Allah Ta'ala. Maka pada intinya kalimat tauhid adalah sebuah natijah yang sudah diperas daripada dua buah natijah yang hasil daripada konstruksi berfikir yang sistematis. Wahfat hada takrir, dan hafal olehmu akan ini takrir, fa innahu daqiq, maka semuanya itu daqiq. Karena kalimat tauhid bukan hanya sekedar doktrin sebenarnya, bukan hanya sekedar satu pernyataan kosong, tetapi itu sebenarnya adalah satu statement yang berangkat daripada logika berfikir yang sistematis. Jadinya kan hanya pegah si pupu secara doktrinal misalkan kan, tapi oleh satu statement kalimat tauhid lah la ilaha illallah, sebenarnya satu statement, sebuah konklusi, sebuah natijah yang diperas dari dasar dua natijah yang memang berangkat daripada mukaddimah yakiniyat, burhan yakini, surah mukaddimah yakiniyat, kubra mukaddimah yakiniyat, menghantarkan kepada yaitu natijah juga yang yakiniyat. Dan cik kan tahu no itu natijah yang pertama dari berangkat dari dua mukaddimah kan, kullu ma siwallah muftaqir
Wa kullu muftakir la yakunu ilahan. Yang mana cik di musyahadah memang demikian kan? Kullu ma Allah yang muftakir. Tanya muftakir menduma. Wa kullu muftakir la yakunu ilahan. Nah, lain bab dia kedua berangkat daripada mukadimah yakinian. Tu. Yaitu Allah mustaghnin. Wa kullu mustaghnin ilah. Memang iya kan? Allah memang istighna. Jadi bak Allah nak istighna, bak tanya nak iftikar. Ini memang konsep perakun ya kodrat yang makhluk. Tanya nak istighna, yang kodrat makhluk kan. Tanya nak istighna, tanya nak iftikar, nak butuh. Ya lah. Allah nak istighna memang. Nah konsep istighna terkaya, yang tidak butuh kepada apapun. Maka dalam kalimat tauhidnya perasan ji tetap peras secara detail ini kan juga lahir sifat iftikar dan sifat istighna. Artinya bak Allah Taala na dua sifatnya, maksud nak bak Allah na sifat iftikar bahwa dengan sifatnya tanya menghajat goyan dengan Allah na sifatnya sifat iftikar dan dengan sifat istighna bahwa Allah na butuh dia. Yang sifat iftikar dan istighna'nya yang ke dalam etikut 50. Dalam etikut 50. Sifat 20 bagi dua yang ke sebahagian iwak iftikar, sebahagian iwak istighna. Yang baik salah ngufu maksud iwak istighna kan iwak iftikar kan berarti Allah perleh kan dengan sifatnya tanya memang perleh goyan. Wahwa dan bermula yang terakhir itu a'laha itu paling tingginya artinya anwa' mafhum mukhalafah. Aliyalam yang lihnya naju famakila maka barang yang dikatakan padanya barang sesungguhnya barang itu mentok lagi rayah. Jadi martabat kedua adalah rayah. Dan inama alian syarat kan? Alian sifat ukhra yang musabat lil hukum lagi na'at hal daraf ilat yang musabat. Alian yang enam nasabat kalau mazkurat itu na'at hal daraf ilat yang enam nasabat yang telah secara tartib yang paling berikut tartib martabat mahum mukhalafah alian baru fal adat alian takdim ma'mul fahfat hadza tartib. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.